Bab 004. Dengan langkah ragu, ia mendekati bosnya, seorang wanita parubaya yang sedang sibuk mengecek laporan stok di meja kasir. Mora mertigamas kedua tangannya yang berkeringat dingin. Bu. Maaf mengganggu, panggil Mora pelan. Wanita itu mengangkat pandangannya, menurunkan kacamata bacanya sedikit. Ya, Mora. Ada apa? Bisa enggak? Hari ini saya izin pulang lebih dulu. Mora menahan napas, takut mendengar penolakan. Putra saya sakit demam, Bu. Jadi saya harus merawatnya. Saya takut kondisinya memburuk. Sang bos menatapnya lekat, meneliti raut wajah Mora yang pucat karena khawatir. Suamimu kerja juga. Tidak ada orang lain di rumah. Mora menggeleng lemah, menundukkan kepalanya. Saya single mom. Jawaban itu membuat hening sejenak. Sang bos tampak terkejut. Matanya menyiratkan simpati yang mendalam. La meletakkan pulpennya dan menghela napas panjang. Astaga. Kenapa kamu masih memaksakan diri berangkat kalau anakmu sakit begitu? Ucap wanita itu, suaranya berubah lembut, jauh dari nada marah yang Mora bayangkan. Anakmu ditinggal sendirian. Atau sama tetangga. Sama neneknya, Bu. Tapi saya tetap khawatir. Sudah, sana pulang. Kasihan anakmu butuh ibunya, perintah wanita itu tegas namun hangat. Hari ini kamu pulang saja, urus anakmu sampai sembuh. 1. Mora terbelalak, matanya berkaca-kaca. Tetapi, Bu. Ini baru hari kedua saya kerja. Lain kali jangan dipaksakan masuk. Di sini masih banyak karyawan lain yang bisa handle, potong bosnya sambil tersenyum keibuan. Kalau anakmu kenapa-napa, kamu juga nggak akan fokus kerja. Sana pulang. 2. Air mata haru hampir menetes di pipi Mora. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Mora membungkuk hormat berkali-kali sebelum bergegas mengambil tasnya. Saat ia melangkah keluar toko, ia mendengar gumaman pelan bosnya. Kasihan sekali. Jadi single mom memang tidak mudah. Di luar, panas matahari terasa menyengat kulit. Kota sedang sibuk-sibuknya. Mora segera menyetop sebuah angkot yang kebetulan melintas kosong. La naik dan duduk di pojok dekat jendela, membiarkan angin panas menerpa wajahnya. Setidaknya, angin itu sedikit mengeringkan keringat di pelipisnya. 48. Mora menatap jalanan yang macet, namun hatinya terasa sedikit lebih ringan. Kebaikan bosnya tadi memberinya harapan baru. Aku mengira dunia ini jahat, penuh dengan orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan, batin Mora, senyum tipis terbit di bibirnya. Tapi ternyata, semesta masih menyisakan orang baik. Dunia tidak sejahat itu. Namun, seolah semesta senang mempermainkan perasaannya, angkot yang ditumpanginya tiba-tiba tersendat. Mesin tua itu batuk-batuk kasar sebelum akhirnya mati total tepat di tengah jalan raya yang padat. 3. Supir angkot mencoba menyalakan mesin berkali-kali, namun hanya suara starter kosong yang terdengar. Asap hitam mengepul dari kap mesin. Waduh, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, ucap sang supir dengan wajah memelas dan penuh peluh. Angkotnya mogok, pistonnya kena kayaknya. Silakan beralih ke angkot lain saja. Maaf sekali. Decakan kecewa dan gerutuan terdengar dari penumpang lain.
Dengan berat hati, Mora turun dari angkot. Panas matahari siang bolong langsung menyambutnya tanpa ampun. Aspal jalanan terasa membakar sol sepatunya. Mora berdiri di trotoar yang ramai, mencoba menyalakan ponselnya untuk memesan ojek online. Ingin cepat sampai rumah, ingin segera memeluk Rakael. Namun, layar ponselnya berputar lambat, sinyal di area itu buruk sekali. Panas lagi. Gumam Mora sambil mengipas-ngipas lehernya dengan tangan. Keringat mulai membasahi punggungnya. Frustrasi dengan ponselnya, Mora memutuskan untuk berjalan sedikit ke depan, mencari pangkalan ojek atau taksi. Berbalik badan dengan gerakan cepat, tanpa memperhatikan seseorang yang berjalan berlawanan arah dengannya. BRUK 5:49. Pencuri. Mora menabrak tubuh tegap seorang pria dengan keras. Dampak tabrakan itu membuat Mora kehilangan keseimbangan. Tubuhnya hampir terpental ke belakang, siap mencelum aspal panas. Namun, sebelum ia jatuh, sepasang lengan kekar dengan sigap melingkari pinggangnya, menahan tubuhnya, lalu menariknya mendekat agar tidak tumbang. 2. Mora tersentak hebat. Kedua telapak tangannya secara refleks mendarat di atas D4 bidang pria itu. Kain kemeja mahal yang lembut terasa di bawah jemarinya, kontras dengan kerasnya otot di baliknya. Waktu seolah berhenti. Kebisingan klakson dan hiruk-pikuk jalanan memudar menjadi dengungan samar. Mora mendongak perlahan, matanya bertemu dengan dagu tegas, lalu bibir yang terkatup rapat, dan akhirnya sepasang mata tajam yang kini menatapnya dengan ekspresi syok. Mora tersadar lebih dulu. Mendorong dada pria itu dengan panik. Maaf. Mora melepaskan diri, mundur beberapa langkah dengan gemetar. Mengusap tangannya ke celana, seolah ingin menghilangkan jejak sentuhan itu. Terima kasih sudah menolong, ucap Mora cepat tanpa berani menatap mata pria itu lagi. Langsung berbalik dan melangkah pergi secepat mungkin, setengah berlari membelah kerumunan pejalan kaki. Di belakangnya, Marco masih mematung. Otaknya memproses apa yang baru saja terjadi. Aroma parfum wanita itu, tatapan matanya dan getaran tubuhnya terngiang di pikirannya. Dia. Mata Marco membulat sempurna, wajah wanita yang kabur membawa benihnya, kini terpampang nyata di depan matanya. Dia pencurinya. Pekik Marco, suaranya menggelegar di tengah trotoar. Emosi meledak di tubuh Marco. Melihat punggung Mora yang semakin menjauh, berusaha menyelinap di antara kerumunan. Tanpa pikir panjang, Marco berlari kencang. Kakinya yang jenjang memangkas jarak dengan cepat. Tunggu. Nona pencuri. Berhenti kamu. Teriak Marco, tak peduli pada tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Mora mendengar teriakan itu. Kakinya gemetar hebat, namun ia memaksakan diri untuk terus melangkah. Tapi Marco terlalu cepat. Sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangan Mora dengan kuat, memaksanya berhenti seketika. Au! Mora meringis kesakitan. Cengkeraman itu terasa seperti borgol besi. Marco menemutar tubuh Mora kasar agar menghadapnya. Napas pria itu memburu, matanya menyala penuh amarah dan rasa kepemilikan yang posesif. Di mana kamu menyembunyikannya?
Nona pencuri. Sentak Marco tepat di wajah Mora. 1. Pencuri. Siapa yang pencuri? Mora bingung, meski suaranya bergetar hebat. Lepaskan saya. Saya tidak kenal Anda. 50. Jangan berpura-pura bodoh. Sentak Marco, cengkeramannya semakin erat hingga pergelangan tangan Mora memerah. Aku tahu siapa kamu. 1. Aku bukan pencuri. Teriak Mora, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya karena rasa sakit dan takut. La berusaha meronta, memukul lengan Marco dengan tangannya yang bebas, namun sia-sia. Marco menunduk, menatap tajam ke dalam manik mata Mora. La beralih menggunakan bahasa Inggris, emosi menguasai logikanya. Where did you hide my seed? Where are my children? Di mana kau sembunyikan benihku? Hah? Di mana anakku? Mora tersentak kaget, matanya membulat sempurna. Tubuhnya kaku, di hadapannya pria pemilik benih yang dirinya kandung. Ayah kandung, kedua anaknya. Oh tidak. Dia benar-benar pria itu. Ramirez, batin Mora panik. Ketakutan terbesar dalam hidupnya kini berdiri tepat di hadapannya, menggenggam tangannya. Otak Mora berputar keras. La tidak bisa melawan Marco dengan tenaga. La akan kalah telak. La harus menggunakan cara lain. La melihat sekeliling, kerumunan orang mulai memperhatikan pertengkaran mereka. Ini kesempatannya. Mora menarik napas dalam-dalam, lalu menjerit sekuat tenaga. Tolong. Tolong saya. Ada orang Gil 4 mau PVKUL saya. Tolong. Teriak Mora histeris, mendramatisir keadaan. 7. Teriakan itu bagaikan sirene. Seketika, puluhan pasang mata menatap tajam ke arah Marco. Beberapa pria pejalan kaki dan tukang ojek yang mangkal di dekat sana mulai berdiri dan melangkah mendekat dengan wajah garang. Woi! Jangan kasar sama perempuan. Teriak salah satu warga. Lepasin enggak? Marco terkejut melihat reaksi massa. Lalu lupa bahwa ia sedang berada di Indonesia, di mana teriakan minta tolong seorang wanita bisa memancing amuk massa dalam hitungan detik. Kepanikan melanda dirinya. Genggamannya pada tangan Mora sedikit melonggar karena bingung. Mora tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. La menyentakkan tangannya sekuat tenaga hingga terlepas, lalu berlari sekencang-kencangnya menjauh dari Marco. Tepat saat itu, sebuah bis kota berwarna oranye melintas pelan karena macet. Pintunya terbuka. Mora melompat naik ke dalam bis itu tanpa melihat jurusan. 1. Jalan, Pak. Cepat jalan. Teriak Mora. Cek, SHIIT. 4 Marco. La hendak mengejar Mora, namun beberapa orang warga menghalanginya, mengira ia benar-benar hendak berbuat jahat. Marco harus mendorong mereka minggir sebelum berlari menuju mobil mewahnya yang terparkir tak jauh dari sana. 51. Aku akan mengejarmu. Kamu tidak bisa lari. Geram Marco sambil menyalakan mesin mobilnya. 2. Namun,
Saat ia hendak memacu mobilnya ke jalan raya, matanya membelalak tak percaya. Di depannya, di jalur lambat yang macet, terdapat 3 buah bis kota dengan warna oranye yang sama persis, bentuk yang sama bututnya, dan stiker yang hampir serupa. Ketiganya berjalan beriringan. Marco memukul setir mobilnya dengan frustrasi. Astaga! Apa-apaan ini? Kenapa bis di negara ini kembar semua? 2. La tidak tahu bis mana yang dinaiki Mora. La kehilangan jejak dalam hitungan detik karena sistem transportasi umum yang membingungkan baginya. Aku tahu kenapa di sini susah mencari orang hilang, gumamnya dengan ekspresi syok bercampur marah. La menyugar rambutnya kasar, menatap nanar ke arah 3 bis yang perlahan menjauh itu. Sementara itu, di dalam salah satu bis yang penuh sesak, Mora berhasil mendapatkan tempat duduk di pojok belakang. Napasnya terdengar memburu, seolah paru-parunya kekurangan oksigen. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya berdengung. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Tangannya gemetar hebat saat memeluk tasnya. Panik melanda hatinya. La tidak menyangka dunia begitu sempit. La tidak menyangka Marco akan menemukannya secepat ini, bahkan di pinggir jalan seperti ini. Bagaimana ini? Bisik Mora lirih, bibirnya pucat pasi. Apa yang harus kulakukan? Dia tahu aku ada di sini. Dia pasti mengejarku. Bayangan wajah Rakael dan Fier melintas di benaknya. Jika Marco menemukannya, pria itu akan mengambil anak-anaknya. 2. Apa yang harus kulakukan, gumam Mora bingung. 1. 2 lagi ya. Makasih dukungannya kawan. Terloplah kalian. 52. Mirip denganmu, Tuan. Aroma manis dari adonan yang baru dipanggang masih menguar kuat, menggelitik indera penciuman Jack saat ia melangkah keluar dari toko roti. Bibirnya melengkungkan sebuah senyum puas, matanya menatap lekat pada isi paper bag di tangannya. Roti coklat dengan taburan keju melimpah itu seolah memanggilnya. Tak sabar, ia berencana akan melahap roti itu nanti di dalam mobil yang sejuk. Dengan langkah ringan, Jack mengangkat pandangannya, siap menuju tempat di mana mobil tuannya terparkir. Namun, senyum di bibirnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan bingung di dahinya. Tempat parkir di depan toko itu kosong melompong. Mobil sedan hitam mewah yang tadi ia tumpangi tak ada di tempatnya. Loh, kemana mallnya? Gumam Jack, matanya menyapu sekeliling jalanan yang ramai. Apa Tuan membawanya pergi? Astaga, itu kan mobil sewaan. 3. Kepanikan mulai merayapi Jack. La merogoh saku celananya dengan tergesa, menarik ponsel pintar miliknya dan menekan nomor Marco, bosnya yang terkenal dingin dan seenaknya sendiri. Terdengar nada sambung, sekali, 2 kali, hingga panggilan itu terputus tanpa jawaban. Si 4L, umpat Jack pelan. Rasanya, stok kesabarannya menghadapi Marco sudah menipis setipis tisu. Bagaimana bisa bosnya itu meninggalkan asisten setianya di pinggir jalan seperti anak kucing yang terbuang? Karena tak punya pilihan lain, Jack menghela napas panjang,
lalu menghempaskan tubuhnya duduk di kursi kayu panjang yang tersedia di dekat pintu masuk toko roti. La memutuskan untuk menunggu. Mengeluarkan uang pribadi untuk ongkos taksi di kota asing ini rasanya terlalu menyakitkan bagi dompetnya. Untung rotinya enak, gumam Jack mencoba menghibur diri. La menggigit ujung roti yang ia beli tadi, membiarkan rasa manis dan gurih meredam rasa lapar yang mulai menyergap perutnya. Sambil mengunyah, matanya menatap lurus ke depan, mengamati mobil-mobil yang berlalu lalang membelah kesibukan kota. Pandangannya yang awalnya kosong tiba-tiba terhenti pada satu titik. Di seberang trotoar, matanya menangkap sosok seorang wanita parubaya yang terlihat anggun namun sederhana, sedang menggandeng tangan dua orang bocah kecil. 3. Anak perempuan di sisi kiri wanita itu wajahnya tertutup sebagian oleh topi lebar berwarna cerah, membuat Jack sulit melihat wajahnya. Namun, anak laki-laki di sisi kanan yang mengenakan jaket tebal justru menarik perhatian Jack sepenuhnya. Anak itu tampak pucat, seperti sedang sakit, namun semangatnya terlihat meletup-letup. Kalau Laka dikacihkan roti hitam menteleeng, Laka pasti cembuh. Seru anak laki-laki itu dengan suara cadel yang lantang. 7. Itu adalah Rakael. Setelah pemeriksaan di dokter anak, Rakael bersikeras bahkan nyaris mengamuk minta mampir membeli kue. Jadilah Kirana, membawa kedua cucunya menuju sebuah toko roti ternama namun dengan golongan harga yang masih terjangkau. Semua kamu makan, rumah juga nanti kamu makan sekalian, desis Fier, saudari kembarnya, dengan nada yang terlalu dewasa untuk usianya. Ucapan itu membuat Rakael mendelik kesal, memajukan bibir bawahnya. 2. 53. Sementara itu, Jack terpaku di tempat duduknya. Roti di tangannya nyaris terlepas. Matanya menyipit, menatap ke arah Rakael dengan kening berkerut sangat dalam. Jantungnya berdegup aneh. Setelah ketiga orang itu masuk ke dalam toko roti dan melewati Jack yang masih mematung, Jack pun kembali berpikir keras. Wajah anak laki-laki itu terus menari-nari di benaknya. Garis rahangnya, bentuk matanya yang tajam meski masih kanak-kanak, serta aura keras kepala yang memancar. Dia, anak yang bilang milik Tuan Marco besar itu, kan? Waktu di mall. Gumam Jack, mencoba mengingat-ingat. Atau cuman sekedar mirip saja. Jack menggelengkan kepalanya, berusaha menepis pikiran gila itu. Tetapi, semakin ia menyangkal, semakin kuat ingatan visual itu menghantamnya. Kenapa anak itu sangat mirip dengan si bos? Gumam Jack lagi, kali ini dengan tatapan horor bercampur bingung. Bukan sekadar mirip, ini seperti fotokopi. Oh. Lamunan Jack buyar seketika saat sebuah mobil sedan hitam berhenti mulus tepat di depannya. Jack tahu persis mobil siapa itu. Tanpa menunggu diperintah, ia beranjak, menghampiri mobil itu dan membuka pintu kemudi sebelah kiri, lalu menarik sabuk pengaman untuk dirinya sendiri. La tahu, sang bos yang sedang dalam mode kabur, pasti akan menyetir sendiri. Begitu ia duduk, atmosfer di dalam mobil terasa dingin. Tuan tadi kemana? Saya kayak anak hilang nunggu kedatangan Tuan di sini. Tegur Jack.
Ada nada kesal yang tertahan di sana, namun ia berusaha tetap sopan. Marco menoleh sekilas, tatapannya datar namun tajam. Kamu memang persis anak hilang, Jack, desis Marco tanpa rasa bersalah. La menginjak pedal gas, melarikan mobilnya meninggalkan area toko roti itu dengan perasaan yang entah mengapa terasa ganjil. 3. Hening menyelimuti perjalanan mereka selama beberapa menit. Jack terdiam, ia ragu membuka suara di tengah suasana hati bosnya yang sedang tidak menentu. Namun, rasa penasaran yang membuncah di D4 danya seolah mendesak untuk dikeluarkan. La harus mengatakannya, atau ia akan M4 penasaran. Tuan, panggil Jack pelan. Hanya deheman singkat yang menjadi jawaban. Apa? Tanya Marco Judas, matanya tetap fokus ke jalanan. Jack meneguk lut empatnya yang terasa kasar di tenggorokan. Sebenarnya ia malu dan takut menanyakan hal sepribadi ini, tapi ia akan mencobanya. Tuan. Apa ada? Pencuri benih milik Anda lainnya yang berkeliaran. Cicitan ban terdengar saat Marco sedikit mengerem mendadak karena terkejut. La menoleh tajam pada asistennya. Apa maksudmu? Aku memang bebas, tapi aku tak akan melakukan sesuatu pada WC umum sembarangan. Tidak sepertimu, desis Marco. Kalimatnya tajam maksud Jack. 2. Jack tergagap, wajahnya memerah. Anu. Bukan begitu maksud saya, Tuan. Saya tadi bertemu dengan seorang anak laki-laki di depan toko roti. Wajahnya mirip sekali dengan Anda, Tuan. Mirip sekali. Tapi bedanya dia putih pucat, sedangkan Anda hitam maksudmu, Potong Marco dengan emosi yang mulai melayang naik. Kulitnya yang eksotis memang. 54. Sering jadi bahan perbandingan. 12. Bukan begitu. Maksud saya, dia sangat mirip dengan Anda, bagai pinang dibelah dua. Struktur wajahnya, matanya. Maksud saya, sangat mirip. Seperti melihat gambaran Anda waktu kecil dulu. Seru Jack penuh semangat, tangannya bergerak-gerak memperagakan kemiripan yang ia lihat. 6. 55. Hadirnya ancaman. Marco terdiam. La memelankan laju mobilnya, membiarkan kendaraan lain mendahului mereka. Pikirannya berputar keras, mencerna ucapan asistennya yang biasanya Connie 0L itu. Mirip denganku. Gumam Marco, suaranya pelan namun penuh keraguan. Ingatannya melayang pada satu-satunya wanita yang mengandung benihnya. Wanita itu. Dia melahirkan bayi perempuan, bukan laki-laki kan? 2. Marco menggelengkan kepalanya, mengusir harapan semu yang sempat singgah. Mustahil. 3. Melihat reaksi bosnya yang tampak terganggu, Jack buru-buru meralat. La tak mau memberi harapan palsu atau membuat bosnya mengamuk. Mungkin hanya kebetulan saja tadi, Tuan. Orang bilang di dunia ini kita punya 7 kembaran, kan? Marco tidak menjawab. La kembali menekan pedal gas,
namun matanya menatap jalanan dengan pandangan kosong. Bayangan tentang anak laki-laki itu kini menghantui pikirannya. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana yang asri, Mora sedang sibuk merawat Rakael sepenuhnya. Untungnya, setelah memakan roti dan meminum obat, putra kecilnya itu kembali aktif. Rakael bahkan sudah banyak makan dengan lahap, walau hidungnya masih mampet dan suaranya bindeng. 2. Mora baru saja selesai menemani Rakael minum obat dari dokter yang menangani putranya. Namun, ketenangan yang seharusnya ia rasakan saat melihat anaknya sembuh, justru tergantikan oleh gelombang kecemasan yang dahsyat. Pertemuannya dengan pria pemilik benih yang ia kandung di kota ini membuatnya merasa seolah disikik. Mora. Kenapa melamun, sayang? Tegur Kirana lembut. Wanita parubaya itu duduk di sebelah putrinya di sofa ruang tamu. Mora tersentak kaget. Lah mengalihkan pandangannya, menatap sang ibu dengan wajah sendu yang syarat akan ketakutan. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku bertemu dengan ayah mereka, Ma, bisik Mora gemetar. Dia ada di sini. Di kota ini. Dan dia tengah mencari anaknya. Raut wajah Kirana tarempak syok. Tangannya menutup mulut, menahan pekikan kaget. Apa? Bagaimana bisa kalian bertemu? Apakah dia melihatmu? 2. Aku enggak tahu bagaimana bisa, tapi dia tahu wajahku, Ma. Dia bahkan sempat mengejarku, Mora mertigamas tangannya sendiri hingga memutih. Itu artinya, dataku sudah dia ketahui. Aku harus apa, Ma? Aku takut. Aku takut sekali dia tahu keberadaan si kembar dan membawanya ke keluarga itu. Keluarga Ramirez. Mora menelan ludah, menyebut nama keluarga itu saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Keluarga Ramirez. 56. Adalah ancaman bagi kedua anakku. Mungkin mereka tidak akan membiarkan pewaris mereka hidup tenang di luar, atau lebih buruk lagi. Mereka akan menyingkirkan anakku. 5. Kirana mencoba tenang meskipun jantungnya ikut berpacu cepat. Lah mengelus lengan putrinya, menyalurkan kekuatan. Kita coba pindah ke kampung, bagaimana? Mama masih ada rumah peninggalan mertua Mama di desa. Tempatnya terpencil. Jauh dari jangkauan orang-orang kota. Masih layak dihuni kok, dan halamannya lebih besar juga. Gimana? Kamu mau? Pertanyaan itu membuat Mora terdiam. Meninggalkan tempat ini berarti memulai dari nol lagi. Lari lagi, bersembunyi lagi. Sampai kapan ia harus hidup seperti buronan? Tidak usah buru-buru dijawab sekarang. Kamu pikirkan saja dulu, ujar Kirana bijak, melihat keraguan di mata putrinya. Kalau siap, kabari Mama. Melama akan siapkan semuanya. Kirana bangkit dan melangkah pergi ke dapur, meninggalkan Mora yang memegangi kepalanya yang terasa berdenyut sakit. Mora beranjak berdiri. D4 danya terasa sesak berada di dalam ruangan. Lah melangkah keluar rumah, berdiri di teras, dan menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Seketika,
Ia berpikir saat menatap hamparan hitam di atas sana. Sebelum menjadi ibu, ia tak bisa menatap langit dengan damai seperti ini. Dirinya terbelenggu dalam dunia hitam yang membuatnya perlahan merasa kesepian dan empati rasa. Kehadiran si kembar adalah satu-satunya cahaya yang menariknya keluar dari lubang gelap itu. Mata Mora yang tadi sendu, kini perlahan menajam. Kilatan dingin yang sudah lama hilang dari sorot matanya kembali muncul. Naluri induk yang ingin melindungi anaknya bangkit. Apapun yang terjadi, aku tak akan membiarkan anak-anakku di bawah kekuasaan Ramirez, desis Mora pada angin malam. Kalau mereka berani menyentuh sehelai rambut pun dari Rakael atau Fier, aku akan membuka kembali identitasku. Aku tidak peduli jika keberadaanku dicelum oleh mereka. 26. Rahangnya mengeras. Agar mereka bisa aman di sisiku, aku akan kembali menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mengganggu. 6. Suasana dramatis dan penuh tekad itu menyelimuti Mora. Telah siap berperang demi buah hatinya. Hening malam terasa mencekam, seolah alam mendukung Sum 4H setia seorang ibu. BAKSO 000. Beli bakso 000 MANG. 3. Lamunan Mora hancur berkeping-keping. Suasana mencekam itu lenyap seketika, digantikan oleh suara teriakan cempreng yang sangat ia kenal. Mora terbelalak melihat putranya, Rakael yang seharusnya sedang istirahat karena sakit kini berlari dengan sekuat tenaga melintasi halaman. Bocah itu mengejar sebuah gerobak bakso yang kebetulan lewat di jalan depan rumah mereka. Padahal anak itu sedang demanem dan pilek, tapi demi bakso, ia berlari sekencang mobil balap. 6. Jaket tebalnya berkibar-kibar, dan suara ingusnya terdengar jelas di antara teriakannya. Raka astaga! Teriak Mora panik, naluri berganti seketika menjadi naluri emak-emak yang pusing. Raka berhenti. 57. Kamu lagi sakit. BAKCOO 0 tunggu LAKAAA. 4. Dan malam yang seharusnya penuh ketegangan itu, berakhir dengan Mora yang berlari mengejar bocah ingusan yang lebih takut kehilangan tukang bakso daripada mendapat omelan Dang Momi. 7. Kapan lolosnya garis bawah 3? 58. Buaya darat. Sinar matahari pagi menyusup lembut melalui celah-celah jendela kaca besar toko bunga, menerangi kelopak-kelopak mawar yang masih basah oleh embun. Aroma manis dari bunga lili, melati, dan gardenia bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer menenangkan yang selalu berhasil meredakan kegelisahan di hati Mora. Setelah Rakael dinyatakan benar-benar pulih dan kembali ceria, Mora memutuskan untuk kembali bekerja. Lingkungan kerjanya saat ini adalah tempat perlindungan yang sempurna. Rekan-rekannya ramah, pemilik tokonya pengertian, dan yang terpenting, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di sini, dia hanyalah Mora, seorang ibu tunggal yang bekerja keras, bukan wanita buronan yang menyembunyikan pewaris keluarga Ramirez. Mora sedang sibuk memotong ujung tangkai bunga ketika seorang rekan kerjanya, Siska mendekat sambil membawa ember berisi air. Oh, jadi anakmu kembar ya, Ra? Astaga, lucu banget pasti. Mereka perempuan atau laki-laki? Tanya Siska antusias.
Mora tersenyum tipis, tangannya tetap cekatan merangkai bunga. Satu laki-laki, satu perempuan. Sepasang, jawabnya lembut. La sengaja tidak memberikan detail lebih lanjut. Semakin sedikit orang tahu, semakin aman anak-anaknya. Obrolan hangat mereka terhenti seketika saat lonceng di pintu masuk berbunyi nyaring. Mora dan Siska menoleh bersamaan. Senyum di wajah Siska langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi jengah yang tak ditutup-tutupi. Di ambang pintu, berdiri seorang pria dengan setelan jas abu-abu mengkilap, rambut tertata rapi dengan pomade mahal, dan senyum miring yang menyebalkan. 1. Pria itu bukan orang asing bagi para pegawai toko bunga ini. Ish, dia lagi, desis Siska pelan, setengah berbisik pada Mora. Entah siapa lagi wanita malang yang akan menjadi korban mulut manis buaya darat itu hari ini. 4. Siska menghela napas panjang, lalu melangkah maju dengan enggan. Selamat pagi, Tuan. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya dengan nada sopan yang dipaksakan. Namun, Shiro sama sekali tidak menanggapi keberadaan Siska. Matanya yang tajam seperti elang yang mengincar mangsa langsung terkunci pada sosok Mora yang berdiri di balik meja. Sudut bibirnya terangkat, membentuk seringai yang membuat Mora merasa tidak nyaman. 10. Saya mau dilayani oleh pelayan itu, titah Shiro sambil menunjuk Mora dengan dagunya. Suaranya terdengar angkuh, namun ada nada ketertarikan yang kental di sana. Seketika, seluruh pasang mata di toko itu tertuju pada Mora. Siska menoleh dengan tatapan minta maaf. Mora menghela napas dalam hati. La meletakkan gunting bunganya, mengusap tangannya ke apron, dan mencoba memasarang topeng profesionalisme terbaiknya. La tidak boleh menarik perhatian, dan menolak pelanggan kaya hanya akan menimbulkan keributan. Mora melangkah mendekat, berdiri tegak di hadapan pria itu. Wajahnya datar, tanpa senyum, namun tetap sopan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanyanya dengan penekanan pada kata bantu. 59. Shiro tersenyum lebar melihat respons dingin itu. La mengambil setangkai mawar merah dari vas di dekatnya, menghirup aromanya dalam-dalam sambil memejamkan mata sejenak, lalu kembali menatap Mora dengan tatapan menggoda yang intens. Reaksi datar Mora justru memantik rasa penasaran di dalam dirinya. Biasanya, wanita akan tersipu malu atau setidaknya tersenyum genit padanya. Tapi wanita ini, dia sedingin es dan Shiro menyukai tantangan. Tolong buatkan buket 100 tangkai mawar merah, kualitas terbaik. Apa bisa? Ucap Shiro santai. Suasana toko hening sejenak. Para pegawai lain terkejut mendengar pesanan itu. 100 tangkai mawar merah grade A bukanlah pesanan murah. Namun, Mora dengan sigap menguasai ekspresi terkejutnya. Baginya, ini hanyalah transaksi bisnis. Tentu saja bisa, Tuan, jawab Mora tenang, bahkan sedikit menantang. Tidak sekalian 500 tangkai saja. Shiro tergelak pelan. La melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka hingga Mora bisa mencium aroma parfum maskulin yang mahal dan menyengat. Pria itu mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap lekat wajah cantik wanita di hadapannya yang tanpa riasan tebal itu. Boleh, bisik Shiro,
Suaranya rendah dan serak. 500 tangkai mawar merah. Bungkus sekarang. Ini pertama kalinya aku membeli 500 tangkai mawar merah sekaligus. 3. Mora tidak mundur selangkah pun. La tersenyum tipis dengan senyum bisnis. Baik, akan segera kami buatkan. Untuk kapan pesanan ini diambil? Mora segera mengambil buku catatan dan pena, siap mencatat detail pesanan besar itu. Waktunya terserah, seselesainya saja, ucap Shiro, matanya tak lepas menelusuri fitur wajah Mora. Dari mata yang tajam, hidung mancung, hingga bibir yang tertutup rapat. Oke, dan akan dihadiahkan untuk siapa? Apakah perlu kartu ucapan? Tanya Mora tanpa menatap Shiro. La fokus menulis di kertas, berusaha mengabaikan tatapan Shiro. Shiro menopang sikunya di atas meja etalase, lalu menopang dagunya dengan telapak tangan, memasang pose paling menawannya. Untuk wanita di hadapan saya. 4. Gerakan tangan Mora terhenti. Pena di tangannya membeku di atas kertas. Perlahan, ia mengangkat pandangannya, menatap Shiro yang ini menyeringai penuh kemenangan. Tuan, ucap Mora dengan nada yang mulai kehilangan kesabarannya, saya pegawai di sini. Ya, saya tahu kamu pegawai. Tapi karena saya suka kamu, jadi. Bunganya untuk kamu, Nona cantik. Masih kurang. Tambahkan lagi sesuka hatimu. 1000 tangkai. Toko ini pun bisa kubeli untukmu. Aku akan membayarnya sekarang. Ucap Shiro dengan nada sombong khas orang kaya yang terbiasa mendapatkan apapun dengan uang. 3. Mora memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang untuk mengatur emosinya yang mulai meletup. Orang ini benar-benar menguji kesabaranku, batinnya. Terima kasih atas tawarannya, Tuan, jawab Mora dingin, membuka matanya dan menatap lurus ke manik mata Shiro. Tapi saya tidak suka bunga. Dan saya tidak menerima gratifikasi dari pelanggan. 3. Tanpa menunggu jawaban Shiro, Mora menoleh ke arah Siska yang masih melongnol di dekat rak anggrek. Siska. 60. Tolong layani tuan ini. Aku harus mengecek stok di gudang. Mora berbalik badan dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Shiro yang terdiam di tempatnya. Bukannya marah, senyum di bibir Shiro justru semakin lebar. Penolakan itu terasa menyegarkan baginya. Aku akan datang lagi besok, Nona. Ingat itu. Seru Shiro setengah berteriak agar Mora mendengarnya. Keheningan melanda toko itu lagi setelah punggung Mora menghilang di balik pintu gudang. Siska dengan canggung mendekati Shiro. Tuan. Apa mawar 500 tangkainya jadi dibuat? Tanya Siska ragu-ragu. Senyuman di wajah Shiro luntur seketika. La menegakkan tubuhnya, merapikan jasnya dengan kasar. Kalau dia mau denganku, baru ku beli 500, bahkan 5.000 tangkai. Karena dia pergi, batalkan saja, dengus Shiro. Jadi tuan tidak jadi beli? Tanya Siska kecewa. Siapkan 10 tangkai saja, yang biasa.
Aku ada urusan dengan wanita lain nanti malam, balas Shiro santai sambil mengeluarkan ponselnya, seolah drama penolakan tadi tidak pernah terjadi. 13. Siska dan pegawai lainnya memutar bola mata mereka malas. Dasar buaya darat, desis Siska dalam hatinya. 2. 61. Dia wanita itu. Hari-hari berikutnya, hidup Mora menjadi tidak tenang. Seperti kebiasaannya, Shiro datang setiap hari ke toko bunga itu. Pria itu seperti hama yang kebal pestisida. Telah datang dengan berbagai modus. Membeli satu tangkai bunga matahari, berpura-pura menanyakan cara merawat kaktus, atau sekadar duduk di kursi tunggu sambil menatap Mora bekerja selama berjam-jam. Mora merasa sangat muak. Tempat kerja yang seharusnya nyaman kini terasa seperti medan perang. Telah tidak bisa mengusir Shiro karena pria itu adalah pelanggan tetap. Siang ini, Shiro kembali datang. Kali ini ia tampil lebih santai namun tetap terlihat kaya, mengenakan kemeja berwarna navy yang digulung hingga siku dan celana krem. Telah membawa segelas kopi dingin di tangan kirinya. Melihat kedatangan Shiro dari balik etalase, Mora sudah memutar bola matanya malas. Telah mendengus kasar. Dia lagi. Apa dia tidak punya pekerjaan lain selain menggangguku? Batinnya kesal. 4. Shiro berjalan mendekat dengan percaya diri, senyum andalannya terpasang sempurna. Telah menghampiri Mora yang sedang beristirahat sejenak sambil minum air mineral. "Halo, Nona misterius," sapa Shiro sambil menyugar rambutnya ke belakang. "Bagaimana hari ini? Sudah memikirkan tawaranku yang kemarin? Mau jadi pacarku? Aku Jan, hidupmu akan penuh kemewahan. Kamu tidak perlu capek-capek memotong duri mawar setiap hari." 4. Mora meletakkan botol minumnya dengan sedikit hentakan di meja. Telah menatap Shiro dengan pandangan lelah. Sudah cukup, ia harus mengakhiri lelucon ini sekarang juga sebelum pria ini semakin terobsesi padanya. Mora menghela napas pelan, lalu menyunggingkan senyum manis yang penuh arti. "Tuan Shiro, Anda serius ingin menjadikan saya pacar?" Mata Shiro berbinar. "Tentu saja. 100% serius." "Baiklah," ucap Mora tenang. "Kalau begitu, coba sana minta izin dulu dengan ayah dari kedua anak saya, 8. Keheningan yang canggung seketika menyelimuti udara di antara mereka. Senyum Shiro membeku. Matanya membulat sempurna, seolah bola matanya akan melompat keluar dari rongganya. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. 2. Siska dan pegawai lain yang menguping di belakang rak bunga mati-matian menahan tawa melihat wajah syok sang Casanova. "Kamu. Apa?" Shiro tergagap, otaknya mengalami korsleting sesaat. "Anak. Ayah." "Ya, Tuan Shiro. Saya sudah memiliki 2 orang anak." Kembar jawab Mora dengan nada santai yang mematikan. "Tidak percaya. Lihat ini." Mora merogoh saku apronnya, mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan sebuah foto di galeri. Foto itu memperlihatkan dirinya yang sedang duduk di ranjang rumah sakit pasca melahirkan,
dengan dua bayi mungil berada di gendongannya. Wajah lelah namun bahagia terpancar jelas di foto itu. 2:62. Shiro menatap layar ponsel itu dengan tatapan horor. Dunianya seolah runtuh. La merasa seperti baru saja dipukul telak oleh palu kenyataan. Wanita incarannya. Wanita yang menurutnya adalah gadis polos yang sulit ditaklukkan, ternyata seorang ibu beranak dua. 7. Terus gimana dong? Cicit Shiro dengan tatapan tak terima, suaranya kehilangan wibawa. 4. Mora menyimpan kembali ponselnya. Seringai kemenangan muncul di bibirnya. Ya itu tadi. Elzin dulu sana sama ayah anak-anak. Kalau dia kasih izin, baru kita bicara lagi. Wajah Shiro memerah padam. Antara malu, kecewa, dan harga diri yang hancur berkeping-keping. Terdengar suara cekikikan tertahan dari para pegawai lain. La sadar ia sedang menjadi bahan tertawaan. 6. Tanpa berkata apa-apa lagi, Shiro membalikkan badan. Langkahnya yang tadi gagah kini tergesa-gesa dan canggung. La kabur dari toko itu secepat ilat, meninggalkan Mora yang tersenyum puas sambil menahan tawanya. Dia pasti akan malu setengah empati untuk kesini lagi. Bu, maaf kalau saya membuat pelanggan kabur, ucap Mora pada bosnya yang baru saja keluar dari ruangan belakang. Sang pemilik toko, seorang wanita parubaya yang bijak, justru tertawa kecil. Saya juga jengah lihat buaya darat kayak dia menggoda pegawai terus-terusan. Biarkan saja, kehilangan satu pelanggan seperti dia tak akan membuat toko ini bangkrut. Kerja bagus, Mora. Ucapnya yang membuat Mora tersenyum lega, satu masalah selesai. 4. Di area parkir, Shiro masuk ke dalam mobil sport miliknya dan membanting pintu dengan keras. La memukul keningnya ke setir mobil berkali-kali. Bodoh. Bodoh. Shiro bodoh. Kutuknya pada diri sendiri. 6. Wajahnya masih terasa panas. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah hidupnya ia merasa seperti ini. Biasanya, wanita berebut mendekatinya. Bahkan ia bisa dengan mudah memilih mana yang ia suka, lalu mencampakkannya setelah bosan. Tapi Mora. Baru beberapa hari ia mengejar wanita itu, dan ia sudah ditolak mentah-mentah dengan fakta yang menyakitkan. Oh astaga, aku salah target. Kenapa wajahnya masih seperti gadis remaja kalau anaknya sudah 2? Gerutu Shiro kesal. La meraih ponselnya dengan kasar dan menghubungi seseorang. La butuh pelampiasan. La butuh teman curhat. Halo. Di mana kamu? Temani aku ngopi sekarang. Aku sedang galau berat. Kamu kan temanku, berbaik hatilah sedikit saja, ucap Shiro dengan nada memelas begitu sambungan telepon diangkat. D. Tanpa menunggu jawaban panjang lebar, ia mematikan telepon dan melajukan mobilnya menuju sebuah kafe di pusat kota. 63. Sesampainya di sana, Shiro berjalan gontai masuk ke dalam kafe. Di sudut ruangan yang agak privat,
terlihat Marco telah menunggunya bersama Jack, asisten pribadinya. Marco tampak sibuk dengan tabletnya, wajahnya datar dan dingin seperti biasa. Shiro langsung menghempaskan tubuhnya duduk di kursi sebelah Marco, lalu menelungkupkan wajahnya di atas meja yang dingin. Marco dan Jack saling bertukar pandang bingung. Mereka tak mengerti mengapa playboy kelas kakap ini datang dengan aura keempatian yang begitu pekat. "Ada apa denganmu? Bangkrut?" tanya Marco datar, tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. Shiro mengangkat kepalanya sedikit, menatap Marco dengan mata berkaca-kaca yang didramatisir. "Aku sedang menargetkan satu wanita cantik. Pegawai toko bunga, dia sangat cantik, dingin, dan misterius. Kamu tahu kan seleraku. Biasanya wanita yang memujaku, bahkan bersedia naik ke atas ranjangku dengan sukarela. Tapi wanita ini berbeda, Marco." "Satu." Shiro menghela napas panjang, dramatis sekali. Dia sangat cuek, jutek, tapi itu yang membuatnya menarik. "Aku belum pernah bertemu wanita sepertinya. Aku semakin dibuat penasaran setengah empati." "Lalu?" tanya Marco singkat, sebelah alisnya terangkat. "Lah mulai bosan dengan cerita romansa picisan temannya ini. Ternyata hari ini aku baru tahu fakta yang menghancurkan hatiku." Shiro menegakkan tubuhnya, menatap kedua temannya dengan wajah tragis. "Aku disuruh izin ke ayah dari anak-anaknya. Dia ternyata sudah punya 2 anak. Dia telah bersuami. Hua. 9.